Perkenalkan, nama saya Zakira Raisya Nabila, perwakilan dari Kabupaten Lahat. Hari ini Raisya ingin membawakan cerita yang berjudul Beteri dan Auduri. Dikinai le beteri, ramuan puhok dalam, labuho galeng. Alkisah di sebuah dusun Padang, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, tersebutlah sebuah cerita Beteri dan Auduri. Beteri adalah seorang gadis yang cerdas, baik, dan bijaksana. Apapun pekerjaan akan diselesaikannya dengan baik. Beteri tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Mereka menempati pondok sederhana peninggalan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya sudah tidak ada. Di suatu hari, Beteri melihat keadaan perkakas yang digunakan di dapur sudah rusak semua. Lalu ia berpikir untuk menganyamnya kembali. Perkakas yang sudah rusak itu seperti bakul, keranjang tempat menaruh sayuran, dan sebagainya. Beteri pun bergegas untuk mengambil peralatan yang digunakan untuk mengambil buluh dendan. Nah teman-teman, buluh dendan ini adalah bambu yang biasa dijadikan berbagai macam anyaman. Ya Tuhan, sudah rusak semua peralatan dapur ini. Sepertinya aku harus menganyamnya kembali. Beteri pun pergi dan berpamitan kepada neneknya untuk mengambil dendan di suatu tempat. Nek, aku akan mengambil buluh dendan dulu ya. Nenek di rumah saja. Teman-teman, nenek Beteri awalnya kurang mengizinkan karena ia merasa khawatir. Juga dia tahu tempat buluh dendan berada cukup jauh dari pondok dan harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Nenek khawatir, sedangkan nenek sudah tidak sanggup menemani Beteri untuk mengambil dendan. Tapi tempatnya jauh, Cuk. Nenek khawatir. Perasaan nenek seperti ada yang tidak baik. Tidak apa, Nek. Tuhan akan melindungiku. Di perjalanan, Beteri banyak melintasi hutan, sawah, dan ladang, serta air sungai yang sangat deras. Tak lama kemudian, sampailah ia di tempat buluh dendan yang ia maksud. Beteri lanjut menebang pohon buluh secukupnya. Walau terkadang ia merasa sangat lelah, namun apa hendak dikata, buluh itu sangatlah berguna. Hari makin petang, cuaca mendung seperti akan terjadi hujan yang sangat lebat. Bergegas ia merapikan alat-alat dan menyusun buluh dendan yang ia peroleh tadi ke dalam keranjang untuk dibawa pulang ke rumah. Kembali ia melintasi hutan belantara jalan menuju pulang ke rumah. Sesampainya di perjalanan yang bermuara sungai, ternyata terjadi banjir bandang. Seluruh badannya gemetar dan ia sangat ketakutan. Tolong aku Tuhan, kah mak mana tine? Aku takut. Sesekali tampak wajahnya seperti kebingungan. Ia mondar-mandir di sekitar tempat ia berhenti, seakan-akan mencari pertolongan. Tolong! Tolong! Namun, apalah daya, tempat perkampungan masih sangat jauh.
Tiba-tiba saja timbul pemikiran di tempat ia berhenti. Beteri melihat pohon buluh rebung Auduri. Nah teman-teman, tahu kan rebung? Rebung itu adalah anak bambu atau buluh muda yang sering dijadikan sebagai gulai makan. Kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya? Mari kita lanjutkan. Setiap Beteri menatap pohon buluh rebung Auduri, ia pun bersenandung. Nah, seperti ini senandungnya teman-teman. Panjang-panjanglah Auduhi, kipaskah aku ke seberang. Anehnya, setiap Beteri bersenandung seperti itu, buluh itu terus memanjang. Ia kembali bersenandung. Panjang-panjanglah Auduhi, kipaskah aku ke seberang. Setelah rebung itu sudah panjang, terdengar suara yang sangat aneh. Nah, begini suaranya teman-teman. Hai Beteri, berpeganglah teguh ke ujung pohonku dan bawalah barang-barangmu, karena sebentar lagi kau akan kukipaskan ke seberang. Beteri pun mengambil barang-barangnya dan juga buluh dendanya. Setelah semuanya telah siap, tiba-tiba pas berdepas, bagai suatu keajaiban yang dahsyat, pohon buluh Auduri itu mengipaskan Beteri ke seberang. Akhirnya sampailah ia di seberang. Beteri berhenti sejenak untuk berterima kasih kepada Sang Maha Kuasa dan pohon buluh Auduri yang telah menyelamatkannya dari ancaman malapetaka. Kembali ia melintasi hutan, sawah, dan ladang selangkah demi selangkah. Beteri berjalan sambil menenangkan hati. Ia tak sabar ingin pulang ke rumah dan juga tak sabar ingin berjumpa dengan neneknya yang pasti telah gelisah dan khawatir menanti kepulangannya. Tak lama kemudian, sampailah ia di rumahnya. Beteri pun berlari dan berteriak, "Nek, aku selamat!" "Ada apa, Beteri?" "Kemari, duduklah, tenangkan dirimu. Sadari, nenek telah mendoakanmu selama kau di perjalanan agar selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa," ujar neneknya yang menenangkan Beteri yang baru saja sampai dengan raut muka yang lelah dan takut. Isak tangis Beteri tak terbendung. Beteri sangatlah bersyukur masih bisa berjumpa dengan neneknya. Ia berpelukan dan berurai mata haru bersama neneknya. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus tetap tenang dalam menghadapi ancaman malapetaka melalui doa dan harapan. Selalu berkata yang baik, karena perkataan yang baik akan mendapatkan hidayah yang baik pula dari Sang Maha Pencipta. Sekian cerita dari Laisha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.